Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Tentu saja suka dengan yang memasak. Selamat malam Pak Atan. Pendek, buatkan aku camilan sekalian minumnya. Sialan dia panggil aku pendek batin jenar. Sabar, sabar demi hutang biar cepat lunas. Bapak mau camilan yang manis atau gurih? Gurih saja. Baik saya buatkan. Aku tunggu 1 jam, kamu antar ke kantor. Tapi Pak. Telepon terputus. Awas kamu ya nanti. Dasar pria angkuh, ucap Jenar sambil mencengkeram erat handphonenya. Bergegas ia menuju dapur. Kali ini Jenar akan membuat lumpia sayur isi jamur di samping mudah. Bahannya sudah tersedia semua. Lanjut membuat minumnya karena saat ini hujan lebih enak minum minuman yang hangat. Jenar akan membuat wedang yang kaya akan rempah-rempah. Akhirnya selesai, ucapnya lega sambil puas memandang hasil kerjanya dengan kagum. Lanjut antar ke hotel, Jenar kemudian mengganti pakaian kerja dengan pakaian biasa. Rok plisket dan atasan dari bahan rajut warna kuning master. Waduh, lupa bawa jas hujan lagi. Sudahlah aku terjang saja kan cuman air paling juga basah. Daripada kena marah si angku itu, Jenar melajukan sepeda listriknya dengan kecepatan tinggi. Tak berapa lama sampai juga ia di hotel milik Adam. Setelah memarkirkan sepedanya Jenar masuk ke lobi hotel. Maaf mbak, ada perlu apa? Tanya salah seorang concierge. Mbak tidak diperbolehkan masuk karena bajunya basah. Saya mau antar pesanan Pak Atan. Pesanan Pak Atan? Tanya concierge itu kebingungan. Di sini tidak ada yang namanya Pak Atan mbak. Coba cek lagi di aplikasi mungkin mbak salah nama atau alamat. What dia pikir aku ini tukang ojek online yang antar makanan apa? Aduh, jangan ribet deh mas. Sudah telat ini, nanti saya yang kena marah. Maaf mbak ini sudah peraturan. Apalagi di sini tidak ada yang namanya Pak Atan. Setelah beberapa saat berdebat, tiba datang Shaun, sambil memberikan kode kepada concierge agar segera pergi. Pesanan buat Pak Atan ya? Iya nih Pak Shaun, saya langsung pamit saja baju saya basah. Ya, nanti aku sampaikan ke Pak Atan. Terima kasih. Jenar segera melanjutkan perjalanan lagi menuju rumah. Badannya sudah menggigil kedinginan. Sementara itu di ruangan Adam. Tok, tok, tok. Masuk. Selamat malam Pak, saya mengantar pesanan dari Jenar. Adam yang saat itu masih berkutat dengan pekerjaannya teralihkan perhatiannya setelah mendengar nama Jenar disebut. Sambil melepas kacamatanya. Di mana dia? Sudah pulang Pak, bajunya basah karena kehujanan. Kehujanan? Tanya Adam. Apa karena tubuhnya pendek otaknya menjadi bodoh? Kenapa senekat itu? Ada nada khawatir di dalam perkataan Adam. Kenapa kamu tidak telepon Mang Udin untuk mengantarnya pulang? Tadi Jenar memakai sepeda listrik Pak.
Kamu bisa suruh satpam untuk menyimpan sepedanya kan? Maaf, tadi Bapak tidak berpesan kepada saya. Jadi kamu menyalahkan saya? Maaf Pak, saya tidak berani, jawab Sean sambil menunduk. Kalau sampai dia sakit bagaimana? Sean sempat kaget dengan ucapan atasannya itu yang tampak mengkhawatirkan kondisi Jenar. Sadar akan apa yang dia ucapkan, maka Adam menjelaskan. Kamu jangan salah paham, kalau dia sakit nanti dia tidak bisa memasak dan itu menyalahi kontrak perjanjian. Sean mendengar penjelasan atasannya itu sambil kembali menunduk. Sudah taruh makanannya, baru bertemu sebentar dengan dia otakmu jadi ikutan bodoh. Tanpa menjawab, Sean membawa dan meletakkan makanan Jenar di atas meja tamu. Adam bergegas duduk di sofa dan membuka makanan itu. Betul dugaanku, seperti biasa dia selalu bisa membuat makanan sesuai seleraku. Penuh variasi dan mengutamakan kandungan gizi. Sambil tersenyum puas, Adam menikmati makanan itu tanpa sisa. Kamu tahu Sean, si pendek itu benar pintar memasak. Ya Pak, Sean hanya memperhatikan tingkah bosnya itu. Entah dia suka dengan masakannya atau suka dengan yang memasak. Sean tidak berani ikut campur. Dari berganti nama sampai kontrak perjanjian yang isinya tidak masuk akal itu, sudah menjawab semua pertanyaannya tadi. Tentu saja suka dengan yang memasak. Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin. Tapi berbeda dengan kondisi tubuh Jenar yang agak demam dan pusing. Ya sebentar, jawabnya lirih sambil berusaha untuk bangun. Kepala Jenar rasanya sakit dan berputar-putar. Masih dengan mengenakan kaos oblong yang kebesaran, Jenar membuka pintu. Pak Atan. Di samping otak kamu bodoh, ternyata kamu juga malas ya. Maaf Pak, saya agak demam. Kalau Bapak mengajak berdebat besok saja kalau saya sudah sembuh, pasti akan saya ladeni. Mulai berani kamu sama aku. Saya sakit begini juga karena mengantar pesanan ke kantor Bapak. Oh, tambah pintar kamu ya cari alasan. Kamu menyalahkanku. Jenar hanya gelengkan kepala. Saya tidak berani Pak. Bagus, sekarang kamu mau kasih aku sarapan apa? Sambil menghela napas panjang. Sandwich saja ya Pak. Mari silahkan duduk, lanjutnya. Adam masuk dan, "Nih, obat buat kamu." Dari mana Bapak tahu kalau saya sakit? Jangan kamu samakan otakku dengan otak kamu yang kecil itu. Aku sudah memperkirakan dari awal sehabis kamu mengantar makanan ke kantor. Iya Bapak Atan yang paling pintar sedunia. Terima kasih obatnya. Akan saya minum, jawab Jenar sambil memaksa tersenyum. Setelah membuatkan sarapan, Jenar segera meminum obat pemberian Adam. Agak mendingan rasanya, pusingnya juga berangsur hilang. Tiba tangan besar Adam memegang dahi Jenar. Demamnya sudah berkurang, hal itu membuat Jenar menjadi tersipu. Aduh Jenar, kamu jangan kegaaran,
Dia seperti itu biar kamu cepat sembuh dan bisa memulih kamu lagi, batin Jenar sambil menetralkan deguban jantungnya. Maaf Pak, saya mau izin. Untuk siang dan nanti malam saya tidak bisa memasak untuk Bapak. Sambil mengernyitkan dahi. Kenapa? Hari ini saya mau pulang ke rumah Ibu, ada perlu. Oke, karena aku orang yang baik hati, maka aku izinkan. Terima kasih, Pak. Tapi jangan senang dulu, perjanjiannya jadi mundur 1 hari dari hari yang ditentukan. Tuh kan benar dugaanku, mana mungkin orang angkuh dan sombong seperti dia mau menolong dengan cuma-cuma. Baiklah Pak, saya terima. Sekarang kamu ganti baju, aku antar ke rumah ibu kamu. Nggak usah Pak, saya bisa sendiri, bantah Jenar. Dengan kondisimu yang seperti ini, tanya Adam sambil menjentikkan jarinya di dahi Jenar. Aduh, sambil usap dahinya. Bener Pak, tidak usah, saya tidak mau merepotkan Bapak. Aku tidak suka ada penolakan. Melihat raut wajah Adam yang berubah dingin, Jenar jadi tidak kuasa menolak. Iya, jawab Jenar sambil memanyunkan bibirnya. Permisi, saya ganti baju dulu. Tak lama kemudian Jenar sudah siap, hanya dengan memakai baju yang sederhana yaitu terusan pendek warna coklat muda membuat Jenar kelihatan cantik. Adam yang melihat penampilan Jenar sempat tertegun dengan penampilannya. Ditambah aroma stroberi dari tubuhnya yang tiba-tiba membuat jantungnya berdebar tak menentu. Pak, saya sudah siap. Pak, panggil Jenar. Adam berdehem untuk menetralkan suasana hatinya agar Jenar tidak menyadari kalau dia terpesona dengan penampilannya. Ayo, kamu seharusnya bersyukur, karena aku berhati baik mau mengantarkan kamu. Jenar mencibirkan bibirnya, siapa juga yang mau diantar, batin Jenar. Terima kasih banyak Tuan Atan yang terhormat, baik hati, tampan dan tidak sombong, ucap Jenar sambil membungkuk. Melihat itu Adam tambah gemas dengan tingkah Jenar. Ingin rasanya ia mencubit pipinya. Adam melajukan mobil Range Rover miliknya menembus pancaran fajar di pagi hari menuju rumah Jenar. Hatinya terasa hangat karena sepanjang perjalanan tidak hentinya Jenar bercerita mengenai resep barunya yang telah dia persiapkan. Walaupun Adam menyukai ketenangan, tapi kenapa mendengar suara Jenar membuat dunianya teralihkan dan lebih berwarna. Kau milikku, pendek, batin Adam sambil tersenyum penuh arti. Hei pendek, ini kenapa jadi lewat jalan setapak begini? Tanya Adam. Maaf Pak, tadi keasyikan ngobrol jadi kelewat deh. What, kamu ngeprank aku? Enggak Pak, mana berani saya. Terus ini apa? Aduh gimana ya? Kita putar balik aja Pak, jawab Jenar bingung. Aku ini bukan sopir kamu ya. Lagian saya kan tidak minta diantar, gumam Jenar. Apa kamu bilang, aku tidak tuli ya? Iya, Bapak tidak tuli. Kita putar balik Pak. Kamu yakin? 1000% yakin, ucap Jenar sambil mengangguk mantap. Adam segera mencari tempat yang agak luang untuk putar balik mobilnya. Nah, abis ini lurus saja Pak, perintah Jenar.
Ingat aku bukan sopir kamu, pakai kata minta tolong. Sambil menghela napas, Pak Atan yang baik hati yang sudah mau mengantar saya pulang minta tolong abis ini jalan lurus saja. Sambil melirik, Adam tersenyum puas sedangkan Jenar masih jengkel dengan kenarsisannya. Adam segera melajukan mobilnya. Hanya ada keheningan karena Jenar konsentrasi melihat jalan agar tidak kesasar lagi. Dia tidak ingin membuat kesalahan yang kedua kalinya. Abis ini belok kiri Pak, ucap Jenar spontan. Adam berdehem. Tersadar akan kekeliruannya, Jenar segera mengulangi. Minta tolong Pak Atan yang tampan setelah ini belok kiri. Adam segera membelokkan setirnya ke arah kiri. Sialan orang ini narsisnya tingkat tinggi. Aku suka kau tunduk dan penurut denganku. Alangkah bagus lagi jika kau memanggilku dengan nama Adam. Tenang saja Jenar, sebentar lagi. Saat ini aku masih ingin bermain denganmu. It will happen soon, Jenar batin Adam. Nah Pak Atan itu yang bercat biru rumah saya. Welcome to my house, ucap Jenar sambil tersenyum lebar. Oh, jadi ini rumah si pendek. Kecil tapi sangat asri. Aku suka dengan suasana di sini. Pak, ayo masuk. Ucapan Jenar menyadarkan Adam dari lamunannya. Adam segera keluar dari mobil mengikuti langkah Jenar. Sepertinya kamu ada tamu, tanya Adam. Pak De, saya dari Surabaya, jawab Jenar sambil terus melangkah menuju rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibu. Masuk Jenar, Pak Demu dan Bagas sudah menunggu dari tadi, sambut ibu dengan nada bahagia. Kemudian senyum itu tertahan karena melihat ada sosok pria asing berdiri di sana. Ibu melihat dengan penuh selidik, tak lama kemudian kembali menatap Jenar seperti meminta penjelasan. Oh ya Bu, kenalkan ini Pak Atan. Dia atasannya Mang Udin. Raut muka ibu tampak bingung. Bagaimana bisa atasannya Mang Udin kenal dengan Jenar? Seperti tahu apa yang ada dalam pikiran ibu. Jenar menjelaskan. Pak Atan ini sering main ke rumahnya Mang Udin, jadi secara tidak langsung Jenar mengenalnya Bu. Tak lama kemudian ibu tersenyum. Silahkan masuk Nak Atan, maaf rumahnya agak sempit. Tidak apa Bu. Bersambung.